Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2111 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Karena orang biasanya kalau sudah mati maka mereka merasa sudah selesai urusannya di bumi. Tapi saudara lihat, Yesus adalah Tuhan. Makanya dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Yesus bukan hanya manusia sejati, tetapi dia juga adalah Tuhan. Makanya dia bisa hidup, saudara, karena dia adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kita kepastian, memberikan kita keyakinan bahwa
iman kepada Kristus Yesus Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Saudara, sebagaimana kita melihat bahwa Yesus bangkit dari kematian, demikian juga kita, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Betul nanti kita akan mati, saudara. Tapi percaya kita akan bangkit dan hidup selamanya. Hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa kita di surga. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Konteks firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan uniknya, saudara, penampakan Yesus kepada mereka, murid-muridnya tidak mengenali. Walaupun sebelumnya sudah 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya tidak mengenalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ini terjadi kepada kita, gereja Tuhan, yang sudah mengklaim kita orang Kristen pengikut Tuhan, tetapi kita tidak mengenali yang kita sembah. Kita tidak mengenali Tuhan yang kita imani di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara ingat, di mana Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23, ada banyak orang yang sudah melakukan pelayanan hebat, sudah melakukan banyak mujizat, sudah bernubuat di dalam Yesus dan itu terjadi dan sebagainya, saudara. Banyak karunia yang mereka lakukan dalam pelayanan, tetapi Tuhan menolak mereka. Tuhan tidak mengenal mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai saudara sudah merasa, saudara sudah beribadah, saudara sudah melayani, tapi pada akhirnya Tuhan menolak kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenali Tuhan secara pribadi. Makanya sangat penting bagi kita orang percaya untuk memiliki waktu khusus, spesial dengan Tuhan. Untuk membangun relasi, untuk membangun hubungan spesial dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 3 perhatikan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus dan teman-temannya, perhatikan. Mereka kembali kepada profesi lama mereka pasca kematian Tuhan Yesus. Simon Petrus kembali menjadi nelayan. Tapi sayang, sudah dari sejak malam, saudara, mereka mencari ikan, tetapi tidak seekor pun yang mereka tangkap. Mereka tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus dan teman-temannya stres karena tidak mendapat apa-apa. Sudah semalaman mereka mencari ikan, tetapi tidak seekor pun yang mereka tangkap. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi sayang, saudara, mereka tidak mengenali Yesus. Ayat 5, perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara, Tuhan Yesus menanyakan kepada Simon dan rekan-rekannya, apakah Simon bersama dengan teman-teman ada lauk, ada ikan untuk dimakan? Saudara, ayat 5 itu, mereka menjawab, "Tidak ada." Ayat 6, perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memerintahkan mereka yang sudah putus asa karena sudah semalaman mereka menebar jala. Mereka sudah kecapean, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka sudah stres, mereka sudah frustasi. Mereka juga
pasti sudah dehidrasi, saudara, karena sudah kelelahan mencari ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Dan Tuhan Yesus memberikan mereka perintah untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Dan mereka menebarkannya, saudara. Mereka taat. Akibat dari ketaatan itu, saudara, lihat. Mereka menarik jala mereka, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, saudara. Saking banyaknya ikan yang mereka tangkap, sampai teman mereka yang ada di darat membantu mereka, saudara. Karena apa, saudara? Karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang percaya, di sana ada berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam konteks firman Tuhan ini. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan dia menyatakan diri melalui penampakan-penampakan kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya percaya. Amin. Percaya kepada apa yang Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Bagaimana dia harus mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu benar-benar terjadi. Tapi sayang, saudara, murid-muridnya kurang percaya. Makanya Tuhan meneguhkan iman percaya mereka dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa? Iman mereka teguh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Yang pertama, Tuhan mau murid-murid Tuhan berkata jujur, berkata apa adanya. Makanya Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah ada lauk pauk? Dan mereka kompak menjawab, tidak ada. Saudara, saya menangkap ini adalah pesan yang sangat luar biasa. Sehingga ini menarik perhatian Tuhan kepada mereka murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka berkata jujur apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengatakan sesuatu dengan jujur apa adanya, pasti ada mujizat di sana. Pasti ada berkat Tuhan di sana. Amin. Saudara, ada banyak orang untuk menutupi kegagalannya. Pasti mereka akan menjawab, oh ada, tapi cuma sedikit. Untuk menutupi rasa malu. Tapi saudara lihat, murid-murid mengatakan jujur apa adanya. Saya percaya, saudara, Tuhan senang kepada orang-orang yang berkata jujur apa adanya. Tuhan senang kepada orang-orang yang berintegritas. Tuhan tidak senang dengan orang yang suka tipu-tipu, suka-suka bohong, saudara. Mereka di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 ayat 10 di sana penipu, saudara. Orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka dusta, orang-orang yang suka korupsi, saudara. Orang-orang yang melakukan kejahatan dengan tipu sana tipu sini, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengatakan apa yang benar, jujur apa adanya. Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang mengatakan jujur apa adanya. Seandainya mereka berkata, oh ada, pasti saya percaya, saudara. Tidak terjadi mujizat. Karena mereka tidak mendapat apa-apa, tapi mereka mengatakan, oh ada. Mereka tidak akan mengalami mujizat. Tapi karena mereka mengatakan tidak ada, makanya Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup mereka. Ada banyak orang kan, ada uang bilang nggak ada. Bilang di rumah, padahal dicari sama koperasi nggak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang suka tipu-tipu, saudara. Dan saya mau bilang, Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak jujur. Tuhan senang dengan orang-orang yang jujur. Di saat saudara mengatakan apa adanya, Tuhan pasti berkati saudara. Haleluya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan Yesus mau murid-murid taat pada firman Tuhan. Saudara, mereka sudah mencari ikan semalaman dan tidak mendapat apa-apa. Lalu ada orang yang dalam tanda kutip mereka tidak kenal dan menyuruh mereka untuk menebarkan jala.
Saudara, mereka sudah pergi ke tengah danau, mungkin sudah keliling-keliling danau. Lalu mereka hendak sandar kapalnya, saudara. Sudah dekat dengan pesisir, saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan mereka taat. Itu luar biasanya, saudara. Kunci berkat Tuhan ketika kita taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara kepala batu, saudara tidak akan diberkati. Selama saudara bertentangan dengan firman Tuhan, yang saudara peroleh itu bukan berkat, saudara. Saudara hati-hati, berkat juga bisa menjerumuskan kita. Banyak orang, saudara, punya berkat Tuhan yang berlimpah, saudara. Tapi saya mau bilang itu bukan dari Tuhan. Kalau saudara mendapatnya dari judi, dari curi, dari tipu-tipu, dari korupsi, itu bukan berkat Tuhan, saudara. Itu berkat dari setan. Dan hati-hati, saudara. Dari setan biasanya tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Satu persatu orang-orang yang saudara cintai akan jadi tumbal. Makanya bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Ketika kita taat pada firman Tuhan, melakukan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, pasti Tuhan berkati saudara dengan luar biasa. Sehingga hidup saudara menikmati berkat Tuhan dengan kebahagiaan, sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara belajar taat pada firman Tuhan, maka Tuhan buka berkat buat saudara dan saya. Amin. Mari kita mau belajar taat saja. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Dan saudara lihat, Tuhan buka berkat buat saudara. Saudara lihat, Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sampai sekarang berkat Abraham itu terus mengalir, saudara. Karena apa, saudara? Karena Abraham taat. Ketika kita taat pada firman Tuhan, saya percaya berkat Abraham menyertai kita. Amin. Kita akan diberkati dimanapun kita berada. Tuhan akan buat kita beruntung dan berhasil. Karena apa? Kita taat pada firman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya, anak-anaknya, murid-muridnya, untuk taat pada firman Tuhan. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan mau kita mengenal Yesus secara pribadi. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengenal Yesus secara pribadi. Tadi saya katakan, kita harus membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Semakin kita intim, semakin kita dekat, kita akan mengenal pribadinya. Kita akan tahu bagaimana melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal pribadi Yesus, maka kita tidak akan tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya sekedar tahu. Misalnya saya tanya, saudara kenal nggak Presiden Amerika? Saudara mungkin berkata, saya nggak kenal, tapi saya tahu. Dia Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Joe Biden kenal nggak sama saudara? Mungkin kita akan berkata, oh dia nggak kenal, saya hanya tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti itu. Kita tahu Yesus, tapi sayang Yesus tidak mengenal kita. Kenapa? Karena kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi saya sudah kasih contoh, saudara. Di dalam Injil Matius pasal 7 itu. Di mana banyak orang sudah mendapat karunia untuk pelayanan, mereka bernubuat, apa yang mereka katakan terjadi, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa dalam pelayanan mereka disertai dengan banyak mujizat, tapi pada endingnya, Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau pelaku kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita
sudah mengklaim diri, pelayan Tuhan, pengikut Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Makanya saudara, kalau saudara mau mengenal Tuhan, selalu punya hubungan dengan Tuhan. Setiap hari bangun mezbah, baca firman Tuhan, maka saudara akan secara otomatis akan semakin peka mendengar suara Tuhan. Saudara akan mengenal mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengenal Yesus secara pribadi. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Penampakan Yesus membawa berkat buat kita. Saya percaya, saudara, setiap hari Tuhan datang kepada kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita dengarkan, itu cara Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Di saat kita berdoa, Tuhan ada di sana. Di saat kita pergi dalam ibadah mendengarkan firman Tuhan, oh haleluya, kita akan berjumpa dengan Yesus di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penampakan Yesus membawa berkat buat kita. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berjumpa dengan Yesus. Ada berkat Tuhan di sana. Amin. Hari ini kita belajar, saudara. Yang pertama, Tuhan mau murid-murid, ya, saudara dan saya, hidup berintegritas, jujur apa adanya. Jangan suka bohong, jangan suka tipu-tipu, jangan bersaksi dusta. Tuhan tidak senang orang-orang seperti itu. Tuhan senang kepada orang-orang yang jujur apa adanya. Yang kedua, Tuhan Yesus mau murid-muridnya, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, taat pada firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.